Saya, Yulia Nur Febriana dengan NIM 206510012, mahasiswi dari Politeknik Negeri Samarinda, Prodi Akuntansi Manajerial. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan, saya akan mempresentasikan tentang kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu biaya per unit produk, yaitu total biaya yang berkaitan dengan unit produk dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Ingat bahwa definisi biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang dipenuhi. Sebagai contoh, biaya produk seringkali didefinisikan sebagai biaya produksi, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Namun, biaya produk juga berguna untuk membuat beberapa keputusan tertentu. Selanjutnya, kita masuk pada manfaat biaya per unit. Biaya per unit bermanfaat bagi perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Bagi perusahaan manufaktur, di mana sistem akuntansi biaya memiliki tujuan pengukuran dan pembebanan biaya, sehingga biaya per unit dari suatu produk dapat ditentukan. Informasi biaya per unit adalah sangat penting bagi perusahaan manufaktur untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan keputusan lainnya. Sedangkan untuk perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa juga memerlukan informasi biaya per unit. Pada dasarnya, untuk menghitung biaya per unit antara perusahaan jasa maupun perusahaan faktur adalah sama. Pertama sekali, perusahaan jasa harus mengidentifikasi unit jasa yang disediakan dan mengidentifikasi total biaya untuk unit jasa yang disediakan. Selanjutnya, kalkulasi biaya. Ada dua cara yang lazim yang digunakan untuk mengukur biaya yang berhubungan dengan produksi. Yang pertama, kalkulasi biaya aktual. Yang kedua, kalkulasi biaya normal. Kalkulasi biaya aktual, sistem biaya aktual atau actual cost system mengharuskan perusahaan menggunakan biaya aktual dari seluruh sumber daya yang digunakan untuk produksi, baik biaya utama maupun biaya overhead untuk menentukan biaya per unit. Biaya aktual dapat dibebankan dengan menggunakan penelusuran langsung dan dapat dibebankan secara tepat waktu. Kalkulasi biaya normal atau normal costing system mengharuskan perusahaan untuk membebankan biaya aktual bahan langsung dan tenaga kerja langsung kepada unit yang diproduksi. Namun, untuk overhead dibebankan berdasarkan estimasi yang ditentukan terlebih dahulu. Kesulitan utama dari metode ini adalah perbedaan antara tarif aktual dengan tarif yang telah ditentukan. Kalkulasi biaya produk tradisional. Dalam sistem biaya tradisional ini, untuk membebankan biaya ke produk digunakan penggerak aktivitas tingkat unit atau unit level activity drivers, karena ini merupakan faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Contoh, penggerak tingkat unit yang secara umum digunakan untuk membebankan overhead meliputi unit yang diproduksi, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, dan bahan langsung. Tarif pabrik menyeluruh. Pembebanan overhead ke produk secara tradisional dapat menggunakan tarif pabrik menyeluruh. Dengan menggunakan tarif ini, biaya produk pertama sekali diakumulasi dalam kelompok besar pabrik secara menyeluruh. Overhead dibebankan pada kelompok halnya dengan menjumlahkan semua biaya overhead yang diharapkan terjadi di pabrik selama setahun, karena semua biaya overhead adalah untuk pabrik. Maka, pembebanan kepada kelompok dilakukan sangat akurat. Tahap selanjutnya, menghitung biaya pabrik menyeluruh dengan menggunakan satu penggerak tingkat unit, biasanya adalah jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Untuk menggambarkan penggunaan tarif pabrik menyeluruh, diberikan skema berikut ini. Tarif departemental. Dengan pemikiran tarif departemental ini adalah untuk menghindari pembebanan rata-rata seperti yang digunakan pada tarif pabrik menyeluruh. Tarif departemental berasumsi bahwa beberapa departemen mungkin lebih intensif overhead dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang menghabiskan waktu lebih banyak pada departemen akan dibebankan overhead yang lebih besar dari yang menghabiskan waktu yang lebih sedikit. Untuk menggambarkan tarif departemental, silakan lihat di skema di atas.
Karakteristik biaya pesanan diantaranya yang pertama, sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Yang kedua, bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesanan. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Yang keempat, total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. Yang kelima, biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Yang keenam, akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Yang ketujuh, produk sudah selesai langsung diserahkan kepada pemesan. Kartu biaya pesanan adalah dokumen dasar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan, karena biaya diakumulasi setiap batch atau lot dalam sistem biaya pesanan yang menunjukkan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik yang dibebankan satu pesanan. File kartu biaya pesanan yang belum selesai dapat berfungsi sebagai buku besar tambahan untuk persediaan dalam proses. Berikut adalah contoh dari kartu biaya pesanan. Pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan. Dengan metode ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mencatat biaya bahan baku yang dibagi menjadi dua prosedur. Prosedur yang pertama yaitu pencatatan pembelian baku dengan jurnal persediaan bahan baku pada utang dagang kas. Prosedur yang kedua, prosedur pencatatan pemakaian bahan baku yang menggunakan metode mutasi persediaan dengan jurnal barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Yang kedua, mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dengan jurnal barang dalam proses biaya tenaga kerja tidak langsung pada gaji. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Tunggu video selanjutnya.